Shalom sahabat jalan yang lurus, salam sejahtera buat kita semua dan dimanapun sahabat berada. Saya berharap dan berdoa semoga semua sahabat tetap dalam keadaan baik, sehat, dan juga tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang terkasih, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah diskusi atau debat yang sangat menarik untuk kita simak dan kita saksikan, di mana di dalam debat tersebut ada Elia Miron bersama dengan Sofiatul Al-Hayat dan juga ada Agatha. Kita akan menyaksikan bagaimana keberlangsungan debat tersebut dan kita juga akan menyaksikan bagaimana Elia Miron bersama dengan Agatha dan juga Sofiatul mereka bisa mempertanggungjawabkan iman mereka kepada Yesus Kristus kepada setiap umat orang yang di luar kekristenan yang selalu mempertanyakan tentang iman kekristenan dan juga selalu menyerang iman kekristenan, dan bagaimana ketika mereka bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan, orang-orang yang di luar kekristenan yang bertanya tersebut akhirnya menjadi kepanasan dan juga tidak terima terhadap setiap jawaban-jawaban yang diberikan kepada mereka. Maka dari itu tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak, kita saksikan bersama-sama diskusi atau debat tersebut. Saya juga mempersilakan untuk kita semua untuk bisa memberikan komentar yang positif, baik, saling membangun, bukan untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Keluarnya dari lubang yang sama. Sekarang kau sekolah lagi. Lubang. Beda saluran. Kalau itu najis kamu buang salurannya, kamu buang. Jangan pakai jadi keluar. Kau kalau mengatakan kencing itu najis ya, kau nggak kencing kau bisa mati kau. Kau bisa sakit. Itu makanya. Ngeri kau. Cuman di dalam imanmu manusia itu diciptakan dari air hina. Kalau kami itu enggak. Penciptaan itu sempurna, bro. Jangan dibilang najis hina. Kalau kamu nggak ada saluran air kencing, mati kau. Gimana sih? Yang anak-anak dioperasi itu yang dibikin melebar kemana-mana sih, Kak? Ya udah, kau itu makanya Pak, sebelum ngomong berpikir dulu Pak, dari mana saluran kencing itu sama dengan saluran sperma, saluran cairan semen itu. Kau minimal sekolah dulu Pak, jadi nggak kelihatan botolnya, ya? Enggak, saya nggak bilang salurannya sama, tapi keluar dari lubang yang sama. Tadi muncung kau, sekarang kau ralat. Di Quran ditulis air hina, dalam kurung mani kau ganti mau kau ralat. Itu Quran loh, itu dalil. Kau Quranmu aja kau ini kau yang gagal paham, Kak. Kakak yang gagal paham. Kau pendusta ya. Quranmu aja kau dustakan loh. Saya bingung loh. Quranmu aja kau dustai. Nggak ada itu air hina. Lagian kalau hina ngapain diciptain? Itu makanya kan aneh kan? Ngapain Tuhan menciptakan yang hina? Manusia itu diciptakan mulia, seturut dan segambar dengan rupa Allah, bro. Kami dipermuliakan. Ini kalian manusia itu dipermuliakan Allah. Ajaran kasih apa untuk menghujat? Nggak ada ya. Di mana di sini lagi menghujat? Di mana di sini menghujat? Di mana menghujatnya? Di sebelah mana menghujat? Jadi kalian kan Kristen ini, betul nggak sih? Terus? Di sini kok ngapain bawa Al-Quran? Loh, kita lagi diskusi tadi. Ada teman Diskusinya itu dengerin. Diskusi itu sama orang yang punya otak. Kalau kau nggak punya otak turun. Ya, kalau ngerasa punya Kenapa otak. takut? Takut Kalau dibuka-buka. nggak punya otak jangan ke atas. Makanya jangan nanya iman orang sebelum iman kalian pun dipertanyakan. Iya. Comparison itu bagus loh. Sebentar. Yang selalu musik-musik iman kami itu kalian. Kami tuh nggak pernah musik-musik. Kalau nggak kalian duluan yang mulai. Ingat itu ya. Kalian itu di dalam ceramah, di dalam kajian itu, yang kalian bawa itu iman kami loh. Kami coba lihat pendeta kami tuh, romo-romo kami. Kalian nggak pernah tuh ngebahas kalian, iman kalian. Terus ini diskusi, lu yang minta naik itu siapa? Saya memang yang undang-undang kalian. Kalian itu jangan kayak kacang lupa kulitnya. Yang minta permintaan naik itu kan kalian. Yang selalu bertanya ke room saya itu kan kalian. Gue pamit dulu, gue mau cabut, mau pergi gue. Silakan. Thank you ya. Bu Al-Hayat, Bro Elia, sang penggugat. Shalom. Oh, shalom. Ya, silakan. Lagian lucu ya. Kalian itu memang diciptakan dari air hina, kok itu menghujat sih? Itu letter leg loh tertulis.
Udah Justru dah. kami, justru kami ngajarin Lanjutkan bro, kalian. lanjutkan bro. Gak usah diituin itu kah. Lanjutlah. Iya, hello, XXYZ Yuma, halo, selamat siang. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Halo? Halo? Nggak ada ya? Aku dong nggak aku. Oh ya, silakan. Enggak, tadi kan saya dengar tuh yang bahas soal kehendak. Itu kalau konsep Kristen tuh gimana tuh kehendak tuh yang tadi? Kehendak apa Pak maksudnya Pak? Ya kalau kami kan Muslim ini kan percaya takdir gitu kan. Kalau di Kristen gimana tuh Kak? Oh, kami tidak pernah ditetapkan menjadi paksaan Tuhan, itu nggak ada. Ya, jadi takdir itu nggak pernah ada dalam kekristenan. Yang ada itu adalah Tadi itu kita bahas lebih aja. Tadi kita bahas hadis yang mengatakan bahwa itu mereka berbuat dosa itu kan sudah ditakdirkan oleh Allah untuk berbuat dosa. Bahkan ada hadis yang mengatakan kalau kamu tidak berbuat dosa maka Allah akan memusnahkan kamu dan menggantikan kamu dengan yang selalu berbuat dosa, minta ampun. Jadi dosa mereka tuh udah ditetapin Allah gitu loh, konsepnya Islam. Itu. Nah, itu yang mereka kalau Kristen enggak begitu, Pak. Iya. Kalau kekristenan itu Tuhan kami itu menciptakan manusia itu untuk mengaliri kasihnya. Karena Allah itu adalah kasih, maka dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya untuk membagi, mengaliri, dan menginterpretasikan kasihnya yang maha itu. Nah, jadi manusia ini diciptakan sebagai partner kasihnya. Ya, bukan untuk yang lain-lain. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, maka manusia menjadi jauh dengan Tuhan. Nah, manusia itu diberikan free will atau kehendak bebas, di mana kehendak bebas ini benar-benar bebas dan murni yang dimiliki oleh manusia. Jadi ketika Adam dan Hawa memberontak kepada Allah, ketika Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, itu benar-benar Adam dan Hawa itu berdosa menurut keinginannya sendiri. Jadi Tuhan kami itu tidak pernah memaksa, Tuhan kami itu tidak pernah menetapkan manusia itu untuk berbuat dosa. Tidak pernah memaksa dalam artian penetapan begitu. Untuk berbuat dosa gitu. Tapi apakah Tuhan tahu manusia jatuh ke dalam dosa? Dia tahu. Dan di dalam pengetahuannya itu dia mengizinkan itu terjadi. Tetapi bukan dia yang merancangkan manusia jatuh ke dalam dosa. Karena Tuhan kami menciptakan kami itu untuk tujuan kekekalan, bukan untuk dimatikan. Kalau Tuhan itu memaksa manusia berdosa, dia lebih jahat daripada setan. Gitu loh. Jadi Tuhan kami itu tidak pernah menetapkan manusia untuk berbuat dosa atau merancangkan dan memprogram manusia berbuat dosa. Itu tidak pernah kami. Kalau sorry nih Kak, kalau dalam Islam setahu saya juga nggak ada tuh kayak gitu-gitu. Maksudnya Tuhan itu maksudnya yang berkehendak. Terus takdir itu gimana? Berbuat. Kalau takdir itu kayak gini Kak, kayak kita lahir tuh sebagai orang Indonesia itu takdir. Ya kan, kalau kita sakit itu bukan kemauan kita, bukan kehendak kita, itu juga takdir. Itu yang namanya takdir. Kalau kita misalnya rambut itu memanjang, kita nggak bisa berkehendak bahwa besok rambut saya jangan memanjang gitu. Itu takdir menurut saya gitu loh. Oke lah kalau gitu. Iya. Kalau menurut saya yang dibilang tadi, kalau Allah itu berkehendak ini itu kayaknya bukan ajaran kami deh gitu. Setahu gua kalau rambut memanjang ya itu pertumbuhan. Apa hubungannya dengan takdir? Udah biarin aja itu. Itu katanya begitu ya. Cuma kan ada juga yang orang diciptakan rambutnya nggak tumbuh, ada juga. Itu kan termasuk kehendak juga. Maksudnya takdir dari Allah gitu loh. Oh, rambut nggak tumbuh takdir. Oke. Itu menurut Kalau kami. itu takdir ya Pak ya. Sekarang kedokteran itu ya banyak dengan laser PRP atau apa ya, CO2 fraksional itu membantu menumbuhkan rambut. Takdir Allah sudah dipatahkan oleh dokter Pak. Enggak, itu namanya ikhtiar, itu beda lagi. Kita misalnya Tadi Bapak bilang takdir tumbuh, gimana sih? Iya, tapi kan ikhtiar. Maksudnya kan Allah itu kan yang menakdirkan. Iya. Jadi gini loh Pak.
Jadi gini loh Kak, kalau kalau misalnya kita tahu nih rambut kita nggak panjang gitu ya kan, nggak bisa panjang. Terus kita ikhtiar nih, kan kita nggak tahu Saya baru takdir tahu kedepannya itu rambut botak Allah itu bisa memanjangkan atau enggak. rambut botak takdir. Iya Pak, iya Pak. Rambut panjang pun takdir ya Pak. Begitu saya potong, ya udah itu takdir juga ya Pak. Takdir Allah itu bisa saya patahkan Pak detik ini Pak. Rambut saya panjang, saya potong, takdir Allah udah saya patahkan hari ini. Halo. Kalau 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 semuanya, Pak, kalau semuanya ditakdirkan, maka manusia itu tidak memiliki tanggung jawab. Artinya manusia itu tidak punya will. Kayak robot kayak ini Elia. Betul. Manusia itu berarti Tapi- tidak punya will. tapi jangan lupa Kak, Allah itu ngasih 2 jalan. Mana yang mau dipilih gitu. Oke, sekarang saya tanya. Apa yang kamu lakukan? Apakah menurut apa yang ditakdirkan oleh Tuhanmu? Iya dong jelas. Iya, berarti kamu menuruti apa yang diprogram oleh Tuhanmu, betul? Betul. Betul. Berarti artinya kamu nggak punya will. Ya, Allah ngasih 2 jalan. Iya, kamu udah nggak punya will. Kamu jangan bilang dua jalan. Kamu sudah ditetapkan. Kamu sudah tidak punya will. Kamu jangan bilang ada jalan-jalan lain. Gini loh Kak. Gini maksudnya Allah menetapkan saya. Saya mau berbuat jahat apa berbuat baik. Itu siapa yang tahu coba? Nanti ke depan nih saya mau berbuat jahat atau baik itu siapa yang tahu sekarang? Loh, kan karena memang Tuhan mau menetapkanmu berbuat jahat hari ini, makanya kamu harus berbuat Nah, jahat. itu ketetapan itu rahasia, makanya kita Loh, nggak bisa. artinya gini loh, kalau Tuhan udah menetapkan, artinya harus terjadi nggak? Harus terjadi nggak? Jadi Ya harus udah, terjadi. karena itu harus terjadi, maka apapun yang kamu lakukan ya harus kamu jadi berbuat jahat hari ini. Kalau Tuhanmu sudah menetapkan kamu Buktinya berbuat saya jahat. nggak berbuat jahat loh Kak. Buktinya saya nggak berbuat jahat loh. Bukan masalah itu. Maksud saya takdir dari Tuhanmu itu loh. Apa yang ditakdirkan Tuhanmu itu Makanya harus. Kakak juga jangan Aduh, lupa kalau gimana Allah sih itu kamu? memberi Kamu takdir ngerti nggak baik sih juga. bahasanya? Kalau kamu sudah ditakdirkan oleh Tuhanmu, artinya kamu tunduk di bawah apa yang telah ditetapkan bagimu. Kamu jangan bilang dua jalan. Apa yang Tuhanmu mau itu harus kamu lakukan. Kalau Tuhanmu menakdirkan kamu hari ini berbuat dosa, ya kamu harus berbuat dosa. Kamu nggak bisa memilih. Loh, Makanya kamu Tuhan nggak bisa saya, Kamu nggak bisa memilih. itu maaf. Kalau Tuhanmu menakdirkan kamu hari ini berbuat dosa, kamu harus berbuat dosa. Kamu nggak bisa pilih. Jadi kamu jangan bilang ada jalan. Kamu bilang kamu percaya takdir, tapi kamu percaya ada dua jalan. Apa itu? Berarti Kakak nggak paham itu takdir apa. Kamu ngomong itu kan penetapan. Gimana sih kamu? Kapan itu ada kalau sudah terjadi gitu loh. Oh, Belum terjadi itu gitu. berarti Penetapan itu misalnya- ada kalau sudah terjadi itu namanya Oh. penetapan. Berarti Tuhanmu tidak tahu besok kamu akan berbuat apa? Tahu gimana? Oh, kalau dia tahu pasti terjadi nggak? Pasti terjadi. Kalau pasti terjadi berarti ditetapkan nggak? Pertanyaannya yang ditetapkannya Enggak, apa? Baik apa buruk? Kalau misalnya Tuhanmu tahu besok kamu akan pergi ke Jakarta, Tuhanmu tahu besok kamu pergi ke Jakarta, bisa nggak itu nggak terjadi? Bisa nggak itu nggak terjadi? Gimana maksudnya Kak? Kalau misalnya Tuhanmu tahu bahwa besok kamu akan ke Sidoarjo, bisa nggak kamu besok nggak ke Sidoarjo? Loh, kalau Allah menghendaki, Enggak, saya tanya kamu. Kalau misalnya makanya gini Tuhan- Kak, gini Dengar Kak. dulu, dengar dulu. Makanya dalam Jawab dulu. makanya dalam Muslim itu ada Misalnya, namanya insya Allah. Kalau Insya Allah Tuhan- itu tidak bisa kita, maksudnya tidak bisa memastikan bahwa besok kita bisa ke enggak, ini dari sana atau ini enggak. dari sisi Tuhan. Ini dari sisi Tuhan. Kak, kalau gini Kak, kalau kita misalnya nih rencana besok jawab mau ke dulu, sana. bro, kalem ya. Nggak usah ngegas sama saya. Kalau misalnya besok Tuhanmu tahu bahwa besok kamu akan mati, kamu besok harus mati atau enggak? Harus. Harus. Artinya kamu bisa. Berarti sudah ditetapkan kan kamu besok mati? Iya. Iya. Kalau emang itu ya udah. ketetapan Allah emang ya harus mati. Berarti Iya. kan alam semesta ini Bukan itu tidak maksud luput dari saya. kehendak Allah. Maksud saya begini loh, pengetahuan Tuhanmu itu adalah penetapannya. Kalau Tuhanmu tahu besok kamu akan goreng ikan lele, kamu bisa nggak besok nggak menggoreng ikan lele? Nggak bisa. Kalau kamu bilang bisa, berarti kemahatauan Tuhanmu gagal. Dia bukan Tuhan. Sudah ditetapkan itu namanya takdir Kak. Iya, takdir Goreng itu apa sih? Kok jadi lari ke situ lagi?
Gue baru tahu goreng lele Nah, itu iya, kakak, takdir. kalau masalah hidup takdir nggak menurut kakak? Takdir nggak? Kakak bisa nggak mastiin Kami kakak tidak hidup? kenal takdir, kami nggak kenal takdir. Nah, saya kasih tahu kalau kakak mati tahu kapan kakak mati itu takdir bukan? Oh, saya nggak tahu takdir, saya nggak tahu takdir itu. Kematian itu karena dosa, bro, bukan karena ditetapkan Tuhan kami mati, tapi karena dosa. Tapi dia tahu kami kapan mati, tapi bukan dia yang membuat kami mati. Itu yang kalau Tuhan tahu berarti itu takdir, itu ketetapan. Loh, Gitu loh. Kemahatauan Tuhan kok takdir. kemahatauan Tuhan kok takdir? Gimana kamu? Botol kali kau. Kemahatauan Tuhan itu bukan ketentuan. Kamu besok mau goreng ikan ya karena kamu mau. Iya, Kamu itu nggak- will besok kamu. nggak. Kalau kamu besok nggak mau goreng ikan pun itu karena kehendakmu sendiri. Konsep ini nggak ada di dalam kalian, makanya kalian tuh acak-adut. Itu namanya free will, bro, free will. Makanya manusia itu dihakimi mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau sudah diprogram sama Tuhan, ngapain ada penghakiman untuk sesuatu yang dia program? Itu Nah, terus kakak nggak sebut apa coba kakak kalau saya lahir nih, nggak saya sebutkan itu, nggak ada. itu maksudnya kalau saya lahir jadi orang Indonesia. Padahal saya kalau pengen jadi orang selain Indonesia, kira-kira menurut kakak itu takdir bukan? Lah saya lahir sebagai orang Kamu- Indonesia ya karena orang tua saya. Kamu dilahirkan kan karena emak bapak kau yang pengen kau Iya. dilahirkan. Ini gimana sih kau? Memangnya kau Kehendak. bisa berkehendak kau lahir ini? Bukan karena Allah saya lahir, bukan karena Tuhan berarti. Aduh. Gini ya, kamu dilahirkan itu atas tentu saja ketetapan Tuhan, tetapi bukan Tuhan yang Ketetapan itu nama kamu. apa kalau bukan Sebentar. takdir? Loh, konsepnya beda, bro. Kamu melakukan dosa itu ditakdirkan oleh Allah, kita tidak. Iya. Manusia Ingat itu dosa. tidak ditakdirkan untuk berbuat dosa. Manusia berbuat dosa karena memang dicobai oleh keinginan. Alkitab berkata apa? Dicobai oleh keinginannya sendiri. Manusia berbuat dosa, bukan karena Allah menetapkan kita berbuat Ini dosa. jangan lari ke situ dulu deh, Kak. Jangan lari ke dosa Kamu dulu. nggak- gini loh, kamu tuh nggak bisa membedakan takdirnya Tuhan, misalnya menentukan kita ini orang Indonesia, kita ini orang Amerika, kita ini orang apa, kamu ditakdirkan lahir sebagai laki-laki atau perempuan, itu kamu nggak bisa bedakan dengan keinginan berbuat dosa. Kamu botol sekali kau, ya, botol kau. Bahkan kau bilang rambut panjang itu karena takdir loh. Ih, kalian Coba Agatha, coba buka Kolose 1 ayat 16. Coba bacain. Kolose 1 ayat 16. makanya Kenapa tuh kalian tuh ngambilnya tuh minimal rumput laut, jangan emping. Oh, botol. Kolose 1 ayat 16. Loh. Dengar dulu, Bro. Kolose 1 ayat 16. Anda nggak? Itulah. Bentar. Ya sabar ya. Kita akan tahu jawabannya di sana. Jadi kami nggak pernah menyebutkan takdir, bro. Karena Tuhan kami itu menghargai ciptaannya dengan memberi will. Nah, coba baca. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Jadi segala sesuatu diciptakan itu ya untuk Kristus, bukan ditakdir-takdirkan. Segala sesuatu itu Tuhan ciptakan ya untuk Kristus, untuk Sang Firman itu. Untuk apa? Tujuan Allah. Tapi dalam rangka menggenapi tujuan Allah, dalam rangka menggenapi keutamaan Kristus, kami diberi will. Karena kalau kami tidak diberi will, manusia nggak perlu kedatangan Kristus. Berarti Tuhan kakak nggak tahu bakalan kakak nanti berbuat jahat atau berbuat Dia baik, tahu, nggak tahu. tetapi dia tidak memprogram. Dia tahu. Loh, ya berarti apa bedanya? Aneh. Kalau kamu kan ditetapkan berbuat dosa harus berbuat dosa. Tuhan itu tahu, kamu beda nggak? Kamu tahu nggak bedanya penetapan dengan mengizinkan? Misalnya begini, Adam dan Hawa itu berbuat dosa. Tuhan tahu Adam dan Hawa akan jatuh dalam dosa. Tetapi mereka Sekarang saya berbuat tanya. dosa. Sekarang saya tanya, kakak tahu saya ditakdirkan jelek dari mana Ini coba? Elia ayat 4-nya baca Elia. Tuh, yang mengkehendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu kehendak Gini, Allah kan. gini ya, kamu harus tahu begini, bro. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka itu, Tuhan tahu nggak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Dia tahu bahwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu bukan Tuhan yang mendorong mereka untuk berbuat dosa. Tetapi Tuhan mengizinkan di dalam pengetahuannya itu. Makanya Tuhan menuntut Adam dan Hawa. Jadi karena keinginan Adam dan Hawa lah yang berbuat dosa, di situ pula pengetahuan Tuhan ada.
Tuhan tahu bahwa Adam dan Hawa akan menyalahgunakan will-nya. Dan Tuhan tidak intervensi itu. Kenapa? Itu merusak will manusia itu. Makanya Tuhan kami adil. Dia memberi tanggung jawab, tapi dia juga memberikan kehendak atau hak. Jadi Tuhan tahu bahwa Adam dan Hawa akan jatuh ke dalam dosa tentu saja. Tetapi bukan karena pengetahuannya itu, dia mendorong Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kalau Adam dan Hawa itu dipaksa, aduh gimana sih ini? Jangan asal congor, kan Anda mah sejarah aja. Coba Bibelnya bisa nggak bahasa Ibrani kamu Elia? Congor aja. Emang kalau bisa bahasa Ibrani fungsinya untuk apa? Ya harus bisa dong. Iya, maksudnya kalau udah bisa terus gunanya untuk apa? Tahu Orang nggak kayak ya? gini, orang kayak gini Koladin. Itu nggak bisa Terus, direvisi teks originalnya. Iya. Terus kalau dia bisa bahasa Ibrani, terus dia kalau mau Ini sharing apa pakai bahasa sih? Indonesia juga gimana? Apa? Ini sharing apa debat? Yang kasar siapa? Mbak Kiki? Iman kami itu bukan pada kita, Pak, tapi pada Yesus. Dan Tuhan kami itu berbicara bukan satu bahasa, tapi banyak bahasa. Ya, jadi kamu jangan botol. Kamu yang botol harus tahu bahasa Oh originalnya. tidak, Yesus itu Oke. Balik lagi ke yang tadi, Kak. berbahasa Balik lagi. Ibrani. Yesus itu berbahasa Kamu- Ibrani, Aramaik, Latin, dan Yunani. Masa Tuhan Nah, Bapak kita tes dia, Bu Sofi. Kita tes di Palestina ini. Masa Kamu nggak ngerti bahasa Oke, Arab? kita tes. Kita tes ya. gimana? Ngerti ya? Ngerti bahasa Ya, Arab kita ya? tes. Kamu bisa nggak bahasa Tes. asli? Ikro, Kita tes nih, kamu. Gimana ini? Ikro. Kamu ngerti bahasa Arab? Kamu ngerti bahasa Arab? Bilang aja nggak bisa. Kamu diundang sama Richard. Nggak Bisa ada bahasa Arab apa. nggak? Pengecut kamu Palestina. ya. Palestina bisa bahasa Arab nggak? Kami nggak bisa bahasa Ibrani ya. Kami nggak bisa bahasa Yunani. Kamu bisa bahasa Arab? Kamu bisa bahasa Arab nggak? Ayo, Ikro. Kalau kamu bisa. Coba. Pengecut diundang sama Ikro, dokter. kamu bisa nggak? Lah kamu aja nggak bisa kok. Banyak bicit kau. Percuma kau Islam nggak bisa bahasa Arab, nggak ngerti juga. Apa bedanya kau? Ngomongin kami percuma. Lanjut. Diskusi santai aja, Kak. Diskusi santai. Tapi saudaramu datang ngomong-ngomong nggak pakai etika, kan malu. Orang lagi ngomong dipotong-potong. Santai apa itu? Kok turun semua ini? Patungan turunnya. Hai Michael. Woi Michael. Mana si Michael ini? Michael. Sekarang udah naik gaji dia kata, sombong dia. Makan-makan lah. Iya, udah nggak level dia ngomong sama si Elia. Malah pergi. Memang nggak jelas ini si Michael inilah. Aku lagi makan nastar. Enak sekali ya pribadi. Ih mau nastar. Halo, shalom. Sorry, sinyal gue skismatik tadi. Alah. Nggak percaya aku Michael. Elia, agak tayo kita makan babi guling. Nanti gua balik kayaknya. Ayolah. Kapan lu balik kok? Nantilah dikabarin lah. Oke. 我出差去上班去卡水卡里卡呀。 Susah banget. Mau naik aja. Selamat siang. Ada ini lagi orang. Apain sih Bang Tristan lu yang ikut terus ya? Pergi sana. Katanya mau makan B2. Tumben lu ngusir Iya. gua. Amal ini
Kok jadi Ini, ikut-ikutan kena sindrom TikTok nih semua Komal itu? ini itu jalan yang sempit Pak. Jadi Anda berusaha masuk melalui pintu yang sempit Mulai dan dulu, sesak itu. dulu waktu datang Naik ke Indonesia dulu Komal. dapat 9 ya. Ih, Maka gila. ada Indonesia dulu dapat 9 ya. Dinaikin. Pintar ngarang, pintar puisi loh. Siapa yang pintar Jalan puisi? ini dulu sempit. Komal ini. Gue memang bisa bikin puisi Pak. Puisi jerawat. Jerawat engkau sungguh keparat. Hilang 1 tumbuh 4. Hilang di muka tumbuh di pantat. Nah sama kan? Ini dong, jadi enak. Lah, kok nggak ada sih? Nanti gua mau ini pesta. Dia Oh, tidak pesta babi berhasil guling. melalui jalan yang sempit Halo. itu. Mana? Kayaknya terlempar. Suaranya ada nggak? Ada. Sebelum kan tadi mau nanya nih, itu kan makan babi. Emang makan babi boleh ya? Boleh. Boleh. Yang membolehkan, Makan babu. yang membolehkan siapa ya? Yang membolehkan makan babi? itu Tuhan ada siapa? Yesus. Gimana ayahnya yang membolehkan makan? Tuhan Yesus saja tidak makan babi. Tuhan Yesus mengatakan makanan yang kau makan Apa? tidak menajiskan kamu. Ini aku bacakan ayatnya ya. Coba. Kamu punya Alkitab nggak? Kamu bisa buka nggak Alkitab? Langsung aja buka di situ Nah, perkataannya. aku tahu sempat pernah dengar kok. Enggak, Coba. kamu buka Alkitab. Kak, salam kenal semuanya. Halo. Nih, tidak tahukah kamu nih ya, ada di Matius 15 dan ada di Markus 7. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban? Apapun yang kita makan memang keluar ke jamban. Itu apa salahnya? Tidak menajiskan kamu, makanan itu tidak menajiskan kamu, tapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan menajiskan orang. Ya itu apa salahnya? Misalnya kita makan nasi goreng, pasti keluar kan nasi goreng juga. Karena dari dalam hati tipu sedang berbuat. Jadi babi itu tidak najis. Barang siapa yang menyadari Babi tidak najis. Yang najis Gini, pikiran bro. itu yang kayak babi. Satu. Babi itu bukan najis, yang najis Satu-satu. nasi goreng yang keluar nasi goreng. Itu khususnya bocor atau gimana? Jadi selain Nabi Isa, gini bro Alam, selain Gua Nabi Isa, kemarin makan nasi goreng keluarnya tai loh. Kok ini jadi nasi goreng lagi sih? Kemarin Gini, gua makan bakso keluarnya tai. Kenapa dia nasi goreng keluarnya nasi goreng ya? Kayaknya Lucu-lucu ya mereka ini ya. salah penciptaan Allah. Allah salah nyiptain. Kalau kita makan itu makan apa namanya? Makan Iya, babi keluarnya tai Iya, ya. dia tahu Makan namanya nasi goreng maksudnya keluarnya tai nasi juga goreng. yang keluar. I know. Maksudnya Bukan. jadi Bukan kita makan nasi apapun goreng yang kita keluarnya nasi makan, goreng. apapun yang kita makan, ya itu pasti keluar jadi tai juga gitu loh. Dan apa masalahnya? Dan sedangkan Yesus saja nggak makan babi, kenapa kalian makan babi? wah, gua berdebat kayak gitu nggak bisa. iya gini bro, selain Yesus ya, Yesus pun membolehkan gitu kan, Nabi Isa pun membolehkan gitu loh. Sejak kapan? Ya ini, Mana wa musalli dalilnya? kalima baina yadayya minat Taurati wali uhilla lakum. Ya, wali Itu uhilla lihat di lakum. layar. Itu lihat di layar. Mana dalil itu? Ya Allah, itu tidak boleh memakan babi. Nabi Yesus saja tidak memakan babi. Kenapa Oh, kalian iya. memakan babi? Kalian kalau Kristen sejati, kalau kalian Kristen sejati, kalian tidak akan makan babi. Kita saja menghalalkan makanan yang haram. Nih, tapi kalau di perjanjian lama, di Enggak. perjanjian- Saya kasih tahu kamu, mengikut Yesus itu bukan tentang makanan, bro. enggak, Bukan tentang makanan. Mengikut Yesus ajarannya. itu adalah tentang utas. apapun ajaran pasti kita ikuti. Makanan itu bukanlah Hey, bukan Anda. ajaran Kristus. Itu Anda adalah tidak bisa tradisi mengelak orang lagi ya. Yahudi. Anda tidak bisa mengelak lagi. Oke. Nggak bisa, kami Kristen bukan orang Yahudi. Barang siapa yang Kami menolak bangsa hukum Goyim, Taurat walaupun kami setitik Bentar Bu Kristen. Sofi, bentar Bu Kami Sofi, bentar Bu Sofi. Selamatkan guys. Bang Alam, Bang Alam. Nanti kita Kamu boleh makan babi nggak, Bang Alam? sampai 30 Kalau kepepet boleh makan babi nggak, Alam? aja, detik aja. Dia bolehnya menggauli babu. Lewat ya. Hah, Alam? Jawab dulu. Kalau misalnya di dunia ini nggak ada makanan lagi, kamu boleh makan babi nggak? Saya tanya. Hei, kok ngopi sih kau? Boleh, Kau darurat Ih, boleh. kalau kepepet. Boleh nggak? Jawab dulu. Jawab dulu. Alam, buka mic-nya, buka mic-nya. Ini kebotolan kayak gini harus dijawab dengan seperti ini. Kamu boleh nggak makan babi kalau kepepet? Boleh, asli babinya halal, disembelih dengan alhamdulillah. Dengan bismillah. Pak, dijawab dulu, Alam. Nyuruh-nyuruh orang Kristen kalian tuh nggak boleh makan babi. Kau aja boleh kok makan babi. Islam itu boleh makan babi ya? Siapa bilang Islam nggak boleh makan babi? Kalau kepepet boleh. Jadi jangan ngomongin haram halal sama saya. Dibuka mute-nya nih, gua undang nih lo, buka mute-nya. Buka mute-nya bro. Buka, lu nggak lumpuh kan? Tangan lu juga dari tadi udah buka. Oh, boleh Jadi gini nggak? bro, Jangan Oh, jangan boleh nggak suka makan babi? jangan suka nge-mute orang dong. Nah, kalau di dalam Islam itu memang boleh kita makan babi ketika tidak ada makanan lagi. Kalau Tapi- kepepet boleh Tapi nggak dengan makan babi? syarat. Tapi itu kalian kenapa makan? Ini jawab aja, jawab singkat. Kemana Eli? Kamu boleh nggak makan babi? Nggak tahu.
Kalau kepepet kamu boleh nggak makan babi? Kalau pepet, ya pas boleh. Karena itu kan Ya udah, ya pasti boleh. Ya, udah dijawab. Jadi diharamkan ya? Kalian boleh makan babi. Selesai. Botol kau. Gitu aja repot kau, panjang lebar kau. Kau boleh makan babi, makan. Makan banyak-banyak. Tapi kalau saya nggak bisa kak. Itu salah satu masalahmu. Mengharamkan babi itu adalah kondisinya. Babinya tidak haram. Tetapi kondisinya yang mengharamkan. Ngerti kalian? Ya? Saya bukan, halo kak, saya bukan Islam kak. Moral, kan? Halo, halo kak. Halo, Kata mute. halo kak. Ya, silakan. Saya bukan Islam, tapi saya tidak makan babi kak. Kenapa? Islam. Tapi maunya gini Saya kak. juga. Tapi saya tidak makan babi. Itu apa hebatnya makan dan nggak makan babi? Memangnya kalau Enggak saya maksudku nggak kak. makan babi, saya selamat. Jangan emosi dulu Memangnya kak. kalau saya nggak makan babi, saya selamat? Kan Ya, enggak. santai dulu. Kamu Sopi. Itu bukan dari apa yang kamu makan. Jadi jangan bertakiyah di sini. Ya. Kamu bukan Islam, udah tuh aja kau. Ya, jadi sebenarnya Nabi Isa sendiri menghalalkannya. Nabi Isa mengatakan wali uhilla lakum ba'daladzi hurima alaikum. Ya, dan aku menghalalkan sebagian yang telah diharamkan kepadamu, gitulah. Ya, itu dari makanan-makanan yang diharamkan dalam kitab Taurat, Isa membolehkan, gitulah. Dan anehnya gini ya, teman-teman ya. Babi haram ya, makan daging babi haram, tapi minum kencing onta boleh. Kan aneh gitulah. Babi enak bisa dimakan, tapi kencing onta boleh diminum. Nah, ini yang jadi kebingungan. Daging nggak boleh, tapi kencing boleh gitu. Ini gimana logikanya gitu ya? Bapak bilang babi nggak boleh, orang tadi udah dijawab kok boleh jawab dia. Kami tidak makan babi walaupun kepepet, makan yang lain. Lanjut dulu, Mas. Tidak, kami tidak makan babi ya, walaupun kepepet ya. Jadi jangan buat-buat. Walaupun Sekarang saya kepepet, kami makan yang lain. Kenapa kamu makan unta, kelinci, belut, kepiting? Itu kan haram. Kenapa? Haram? Dari mana? Loh, itu di dalam hukum Taurat bukan cuma babi kalau kamu mau bicara haram halal. Karena Kalau kamu mengatakan di dalam hukum Taurat Musa itu bukan cuma babi. Orang Israel tuh nggak boleh makan kepiting, nggak boleh makan unta, nggak boleh makan kelinci seperti yang kalian lakukan sekarang. Nggak boleh makan udang, nggak boleh makan kelinci, nggak boleh makan kerang, nggak boleh makan belut, nggak boleh makan lele, nggak boleh makan. Suaranya doubling. Coba mute dulu deh. Aduh, pusing suaranya. Gini, Mbak Alia ya. Coba pelajari lagi Al-Qur'annya ya. Itu disebutkan jelas dalam surat Al-Baqarah tuh. Coba baca. Inna mahrama alaikumul maitata wa dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bi ghairillah. Kan? Terus apa selanjutnya? Coba baca. Sungguhnya dia yang mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang sembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Artinya makan daging babi tidak dosa. Gitu loh kalau kepepet. Ini dalilnya gitu loh, surat Al-Baqarah. Makanya pelajari lagi Al-Qur'annya ya. Oke, gitu aja. Lanjut Bu Sofia Apa tuh. hubungannya? Terus apa hubungannya? Kenapa memang pakai ayat itu kenapa? Iya, kamu bilang tadi, kami walau kepepet pun kami nggak makan babi, karena itu nggak boleh. Loh, kamu menentang Al-Qur'anmu sendiri. Al-Qur'anmu sendiri Iya, terus kenapa mengatakan itu kamu? boleh. Iya, saya cuma Iya, tapi koreksi kamu. kami tetap tidak mau makan babi. Kenapa memangnya? Loh, Terus kalau kenapa itu kamu mau enggak, mempengaruhi? Maksudnya pilihan. kamu di sini mau apa? Ya, Kamu enggak, mau kalau kamu mempengaruhi supaya babi itu boleh? enggak, kalau itu Bentar. itu nggak masalah. Perempuan botol. Kan tadi temenmu yang Islam itu yang nanya. Kenapa kalian makan babi? Itu kok tanya sama yang tadi tuh. Gue sih nggak ada masalah. Nggak ngurusin iman orang. Masalahnya kalian yang suka ngurusin iman kami. Ngerti kau Alia? Tuh tadi ada yang di bawah kau tadi tuh. Dia ngomong gitu. Paham kau? Kau mau makan mau enggak itu nggak urusan saya. Itu urusan kau. Tapi temenmu tadi tuh yang botol tadi tuh ngurusin apa yang kami makan. Kau mau makan kayu pun itu urusanmu. Makan beling kok silakan. Nggak masalah bagi kami. Iya.
Tuh, tadi Yang suka saya tanya itu kan, yang suka repot itu kan kalian sama iman kami. Memangnya kami ngurusin iman kalian? Ih, nggak guna. Izin tanya Agatha. Silakan Bu Lina. Shalom, Tapi shalom Bu Lina. Iya shalom. Tapi kalau Kristen nggak makan babi nggak apa-apa toh? Ya, Apakah nggak orang masalah, saya juga nggak makan babi. apakah orang Kristen wajib makan babi untuk menunjukkan kekristenannya? Enggak ya. Makan babi ataupun tidak, itu tidak menyelamatkan. Nah, oke, teman-teman Islam perhatikan ya, tidak semua orang Kristen loh mutlak mau sudi suka harus wajib makan babi. Karena Ya, makan saya babi tanya. itu tidak sebentar Alia. Karena makan babi itu tidak menjadi satu kemutlakan identitas kekristenan. Karena saya orang Kristen yang tidak makan babi, suami saya orang Kristen yang tidak makan babi. Anak-anak saya makan babi itu karena dia berkawan dengan teman-teman Chinese-nya yang pada makan atau jajan babi. Tapi saya dengan suami tidak makan babi. Mohon maaf nih lahir batin teman-teman. Jadi Paling teman-teman bagus Islam sih. juga jangan salah paham seolah-olah orang Kristen itu semuanya makan babi gitu. Enggak. Tapi Apa tidak karena pertolongan Tuhanmu? Apa pertolongan Tuhan kalian? tapi tidak karena haram halal ya, sekali lagi itu tadi sudah ditegaskan Agatha. Keselamatan kami tidak terkait makanan, hanya identitas kekristenan tidak identik dengan makan babi. Itu yang mau saya tegaskan. Saya bukan pemakan daging babi. Nah silakan Alia. Pertolongan Tuhan kalian di dalam kehidupan kalian apa yang telah terbukti sehingga kalian meyakini agama kalian benar? Saya jawab satu pertama teman-teman. Yang terbukti satu, saya bisa mengampuni orang-orang seperti kalian yang selalu menghina, menghujat, bahkan mengancam. Tidak pernah kami membalas hina, membalas ancam. Itu adalah karunia anugerah. Itu dari diri kalian. Maksud saya memang terbukti dari Tuhan. Itu buktinya. Kalau saya masih Islam dulu seperti kamu, hal-hal seperti kamu inilah yang saya kerjakan. Mencari ribut, memfitnah, mengadu domba, ya itu. Jadi ketika Berarti saya menjadi belum dong, Kristen, belum ketika ada dong saya- buktinya. Buktinya itu ketika saya menjadi Kristen, saya disanggupi dimampukan oleh Tuhan saya, yaitu Yesus Kristus, tidak membalas semua perbuatan-perbuatan anarki kalian. Itu buktinya. Kalau Ya, tidak saya karena juga Yesus bisa Kristus, seperti saya itu, masih sering bisa. kok. Saya masih bisa. Saya tidak peduli orang lain. Saya tidak peduli orang lain Saya ketika juga kamu sering bertanya. Kalau kamu bertanya di ruangan sini dan saya Kristen yang berasal di Islam, maka saya menjawabnya itu. Monggo silakan teman-teman. Tapi saya juga sering seperti itu, bukan cuma kamu kalau cuma itu. Iya, saya mantan Islam juga, Bali ya, dan puji Tuhan sekarang mengikuti Yesus ya. Itulah saya bisa Saya mengenal tanya kebenaran. pertolongan Tuhan kamu. Itu bukan Iya. itu kan dari diri kamu Islam. sendiri. Pertolongan Islam. Tuhan kamu yang kamu Islam. rasakan di dalam hidup kamu apa? Pertolongan Islam, Ada Islam, nggak Islam. yang dirasakan itu Kalau itu memang itu keinginan kalian. Maksud saya itu keinginan kalian itu. Pertolongan Allah, pertolongan Tuhan kamu. Alia, manusia sombong dan terlalu tinggi hatilah yang menganggap dirinya mampu Nama mengampuni saya orang lain. ini sering dapat karomah dari Allah. Jadi Alia, saya ini adab Islam. Ini Alia, ini adab Islam ini yang kamu lakukan ini, yang suka motong orang ngomong, ngoceh sendiri. Itu dulu saya lakukan. Kenapa? Karena saya tidak mendapatkan kemampuan dari Tuhan yang membuat kita itu bisa memahami orang. Tadi kan saya masih ngomong, kamu juga potong omongan Ya, saya. Gimana Ganti yang sih? dulu. Nah, kamu tanya saya kan, saya sudah jawab itu. Jadi apa bukti bahwa Tuhan Anda bekerja atau mampu? Buktinya adalah saya diberi kekuatan memaafkan kamu, mengampuni kamu. Selesai sampai di situ. Kalau dari dalam diri saya rasanya mau balas kamu loh. Kalau dari dalam diri saya rasanya saya mau balas semua perbuatan teman-teman Islam yang selama ini menghina, menghujat, bahkan mengancam. Tapi karena saya memiliki Yesus Kristus, saya diberi kemampuan untuk melupakan, memaafkan dan mengampuni itu semua. Selesai. Silakan. Itu juga sering saya lakukan, bukan cuma kamu. Kalau cuma itu, maksud saya pertolongan Tuhan kamu yang kamu rasakan di dalam hidup kamu, yang terbukti nyata sehingga kamu membuktikan bahwa agama kamu benar itu apa. Iya, saya Karena pernah sering dapat karomah Gini, dari gini, Allah, Gini terbukti. Alia, saya pernah sakit ya dulu ya. Ada benjolan di leher saya loh, 3. Seriusan. Ada benjolan di leher saya 3. Ini pengalaman pribadi saya gitu. Setelah saya masuk Kristen ya. Sebelumnya saya Islam dan puji Tuhan sih. Nah, ketika itu saya memang lagi down gitu loh. Dan saya memutuskan nggak periksa ke dokter. Belum periksa ke dokter gitu. Tapi saya cuma meminta doa aja sama romo saya ya. Sama romo saya minta doa. Dan puji Tuhan, benjolan yang 1 bulan gak hilang-hilang gitu kan, tanpa ke dokter itu hilang sendiri besoknya. Setelah saya minta doa, setelah didoain, itu saya ngerasain sendiri gitu. Dan banyak juga teman-teman saya ngerasain seperti itu gitu loh. Jadi nggak usah ditanyain lah soal pertolongan atau apapun itu lah. Itu banyak banget gitu loh. Tapi intinya adalah bagaimana kita mengenal kebenaran di dalam Yesus Kristus itu. Oke. Tetapi kamu belum pernah kan dapat ilham dari hidup kamu langsung dari Tuhan kamu mengenai ayat-ayat kamu. Oh sering. Saya sering dapat Al-Quran dari Allah. Sering. Jadi benar memang karena terbukti di dalam hidup saya Allah memberikan karomah kepada saya dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis Allah terbukti di dalam hidup saya, di dalam mimpi saya, dan di dalam kehidupan nyata saya, bukan hanya di dalam hidup tentang
penjelasan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Jadi memang ada terbukti, bukan hanya di dalam mimpi. Nah itu kamu potong, bukan hanya di dalam mimpi. Saya katakan seperti itu kamu sendiri motong. Terus apa pertolongan seperti apa? Saya belum ngerti. Pertolongan seperti apa yang diberikan Allah? Pertolongan banyak. Jadi kan maksudnya apa? Satu aja. Satu apa? Ya banyak. Satu aja pertolongannya. Satu aja saya minta. Tadi kayak Michael, kamu dengar dulu ya. Kamu nafsu banget. Tadi Michael cerita dia ada benjolan hilang. Nah sekarang Allahmu apa? Yang sudah ditolong kamu dari Allahmu itu apa? Saya sebenarnya nggak mau nanya pertolongan itu. Saya nanya dulu aja keberadaan Allahmu itu di mana dari abad 7 sampai sekarang. Sebenarnya dari tadi saya di kamar mandi ya, dengerin kamu. Saya mau nanya itu. Coba, bagaimana wujud Allahmu? Bagaimana keberadaan Allahmu atau eksistensi Allahmu? Itu aja dulu tunjukkan. Gak usah jauh-jauh dulu pertolongan. Kejauhan pertolongan. Keberadaannya aja dulu. Silakan. Keberadaan Allah itu bisa saya lihat dari mana? Coba buktikan dulu. Interupsi, lanjut teman-teman ya. Saya pamit izin, saya cuma mau tegaskan bahwa saya juga orang Kristen yang tidak makan babi, itu aja tadi. Lanjut, semangat menginjili. Tuhan berkati ya semuanya. Shalom, shalom. Thank you Malina. Silakan, Alia. Gak usah dulu ngomongin pertolongan Allahmu yang karomah yang banyak itu. Ya, jelasin dulu aja keberadaan Allahmu aja dulu deh. Bukti keberadaan dia aja dulu. Buktiin dulu keberadaannya. Silakan, Alia, dibuka mute-nya Alia. Sebenarnya gini Agatha ya, saya diberi ilham untuk memahami ayat Allah gitu. Sekarang gini, sekelas ulama-ulama tafsir aja pendapatnya saling kontradiktif gitu loh. Itu ulama-ulama tafsir yang ilmunya jauh lebih daripada dia, gitu kan? Seperti contohnya lah, salah satu contohnya. Coba mana kontradiktifnya coba? Oh, jelaskan mana? Oke, saya jelaskan. Nanti Michael, nanti aja itu. Coba buktikan dulu aja. Salah satu karomah yang kau bilang tadi itu apa? Pertolongan Allah itu seperti apa? Coba. Satu. Karena terlalu banyak. Iya, sesuatu yang belum terjadi, terus saya udah Allah beritahu, akhirnya memang terjadi. Sudah diberitahu, maksudnya beritahu Allah. Apa tuh? Iya, seperti banyak lah, sampai saya lupa. Karena terlalu banyak. Ya, ini aja, tentang ayat Allah aja. Satu aja. Iya, satu. Ketika saya kena beling di wajah saya kan, kemasukan beling terus saya. Jangan ada ketawa-ketawanya dulu coba. Coba serius. Beling kau dikasih tahu. Jadi sebelum kau nanti kena beling dikasih tahu Allah nih. Kan saya mau jelaskan. Bukan, maksudnya ketika wajah saya kena beling terus saya congkel, kan nggak bisa semakin masuk itu ke dalam, semakin sulit maksudnya kan. Terus akhirnya di dalam mimpi saya Allah beritahu tentang hadis dari Nabi itu, sedekah menolak 70 bala. Akhirnya besok saya sedekah. Dan bener. Jangan pakai ketawa-ketawa. Kalau jadinya ke dokter Mbak, nggak usah minta wahyu lagi dari Allah, dapat ilham. Lah, dokter aja. Kenapa kan bukti memang saya udah nggak pakai obat. Bukti saya udah lama nggak pakai obat. Bentar. Jadi belingnya keluar sendiri gitu Mbak? Iya, karena waktu besoknya lagi saya terasa memang seperti ada yang mengangkat beling itu. Akhirnya saya lupa tentang beling itu, padahal tadinya sakit. Kalau belingnya keluar, dipencet itu sakit. Iya, demi Allah keluar sendiri tanpa saya sendiri. Karena memang terbukti. Ini kan memang bukti. Kalian ingin bukti? Masih banyak lagi kok cerita-cerita. Bukan cerita, maksudnya kenyataan. Mbak. Coba open cam dulu, Mbak. Coba. Saya lihat bekas beling yang keluar tadi, Mbak. Saya penasaran ini. Coba. Nggak ada. Saya pakai cadar nggak ada open cam. Saya pakai cadar. Gitu. Jadi Allah nggak ada bohong-bohongnya di sini. Beling. Bentar. Jadi Allah berhasil mengeluarkan beling dari muka Anda. Betul. Jadi Allah berhasil mengeluarkan beling dari wajah Anda. Wow, luar biasa. Dengan apa? Iya, dengan cara apa? Allah punya tangan gitu nyongkel beling itu, Mbak. Gimana, Mbak? Coba, Mbak. Saya penasaran ini mujizatnya ini, Mbak. Saya penasaran nih beling ini. Ini harusnya diviralkan loh ini. Allah mengeluarkan beling dari wajah seorang wanita bercadar bernama Alia Sidikah. Sidikah. Wah. Beling. Mujizat Allah ini. Kalah Nabi Anda ya. Beling aja bisa dikeluarkan. Cek juga. Cek salam. Izin tanya. Salam. Tadi kan katanya Agatha kan tidak mau mencampuri iman orang Islam kan? Iya nggak? Terus. Tapi kenapa kalau gitu di left hand dinaikkan Islam? Ya kan mereka mau bertanya. Mereka mau bertanya seputar iman saya. Saya itu mau memberitakan firman-Ku. Berarti justru saya ikut karena Islam yang dibicarakan. Tadinya saya tidak mau ikut. Tunggu dulu. Jadi kalau menaikkan Islam berarti kan Islam yang bertanya. Terus kenapa?
kalau Anda tidak mau ikut campur dalam iman Islam, ya Anda gak usah tanya kan gitu kan? Loh memangnya nggak boleh? Saya bertanya loh, tapi kan saya nggak mau campurin urusan kalian. Iya, jadi gini, kalau misalnya Sekarang saya tanya, misalnya tidak mau, saya tanya Anda mau kesini ngapain? Anda kesini mau ngapain? Mau nyebut beli itu. Saya kesini karena dengar Islam dibicarakan tadi. Saya kesini. Masa kayak gitu aja kalian nggak sampai pikirannya? Jelas bisa, Allah bisa apa saja kok. Bahkan yang lain juga. Ya udah, coba tolong ya, ini WC saya kotor. Bisa nggak Allah itu nyikat WC saya? Tolong buktikan dulu. Buktikan dulu kemahakuasaan Allah. Untuk apa? Itu urusan kamu. Oh, kok tadi katanya bisa, banyak yang bisa. Bisa apa aja. Saling menghina Katanya Tuhan. bisa apa aja. Ya beda lah. Allah tolong dong. Berbeda. Gak usah saling hina Tuhan. Isinya berbeda. Dikah? Karena saya sudah bertahun-tahun tidak pakai. Mbak, kamu nggak jelas. Kamu aja nyeritain ngeluarin beling aja tadi sampai mikir berkali-kali kok saya lihat kebohongan kamu di situ. Udahlah, itu urusan kamu nanti ya, mau dosa kamu seperti apa berbohong. Allah ngeluarin beling dari wajahmu itu urusan kamu. Sekarang saya tanya kamu Dika. Gimana menghujatnya? Saya tanya kamu, gimana menghujatnya? Gimana menghinanya? Jangan menghinanya. Akan minta Allah tolong sukat ke WC itu kan. Lu katanya tadi dia bisa apa aja karena statement dari temenmu lo. Bisa apa aja ya saya minta tolong. Buktikan bahwa Allah itu maha. Tolong sikatkan WC saya. Lu itu cuman minta buktiin aja kok. Katanya bisa apa aja. Kalau dia nggak berstatement seperti itu ya saya nggak akan ngomong kan gitu. Ada sebab, ada akibat. Ya. Kamu aja naik ke atas karena kamu mendengar sesuatu kan? Saya mau nanya. Kamu ini. Itu mau nanya. Ngapain kamu nanya? Katanya kamu nggak mau ngurusin iman orang. Ngapain mau nanya ke sini? Ngapain kamu nanya? Saya nanya bukan tentang agama loh. Oh, jadi mau nanya apa kau? Di sini lintas iman. Di sini bukan lintas curhat. Turun aja kau. Banyak kali ceritamu. Kau sebaiknya kau kasih tahu dulu sama ustadz-ustadzmu itu. Jangan ngurusin agama kami ya. Kau kasih tahu si Somat itu ya. Ngapain dia bilang di salib itu ada jin kafir? Kau kasih tahu aja dia. Ribut kali kau. Jangan sok hebat lah sini sok suci. Hai semua. Hai Raja Debat. Salam. Shalom. Aduh saya udah nggak damai ini gara-gara beling yang keluar dari wajahnya. Aduh, mohon maaf lahir batin ya teman-teman 835 orang ya. Saya terbawa emosi. Maafkan saya. Astagfirullahaladzim, apalah yang ada di kepalaku sampai aku berkata-kata kasar tadi ya Allah. Agatha. Hai Michael. Hai Pasan. Hai Raja Debat. Hai. Kalau gitu lihat Michael. gue mati. Kalau nggak gini nggak ngomong Pasan nih. Kenapa HP-mu yang hancur dibanting? Ini kok Pak Gat ini ketularan sebelah ini. Nyiptain terus membunuh gitu. Beli-beli langsung banting gitu. Ini Pak J ini bisa makan beling. Lebih hebat lagi nih. Pak J ini bukan makan beling. Michael, aku mau tanya. Mana orang Sunda? Ya, kenapa? Iya. Berarti yang beling-beling tadi itu berarti Allah sedang debus gitu. Iya, makan beling. Sedang debus itu ya. Main debus. Udah ya, di room kita ini udah Kristen semua ya. Coba kita kebaktian aja lah ya. Ayo. Silakan Prof Michael. Enggak, ini gue naikin dulu ya. Ini gue sengaja naikin kalian. Ini kalau rame tuh aku bahagia deket-deket kalian. Prof Michael Ekaristi. Ekaristi. Aduh, saya seneng kalau udah rame gini nih ya. Apalagi ada Pak Rajanya, saya ini udah seneng banget nih. Kemuliaan. Itu ya, udah dikasih sama Romo ya. Kemuliaan dialah Bapa, Putra dan Roh Kudus, sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Iya, ada Pak Raja, ada Mbak Dewi nih. Halo. Halo Mbak Dewi, hai. Tadi kan mbaknya bilang, katanya kan Disambut lah. Dulu itu loh, di hai itu loh. Iya, disambut Hai dulu. Dewi. Hai Dewi. Coba buktikan Allah katamu kan tadi. Bentar, Bu Dewi. Allah itu kan tidak bisa terlihat. Allah itu dekat dari urat leher nadi. Nadi ini urat lehermu tuh. Lebih dekat dari urat lehermu tuh. Jadi kalau membuktikan Allah itu katamu beling. Saya tanya dulu Mbak, itu temanmu tadi yang murtad itu katanya ada benjolan, ada sembuh aja berobat ke dokter atau Yesus langsung mencabut obatnya itu? Saya mau nanya dulu, yang murtad tadi itu. Bahwa saya, iya itu saya mujizat Bu, tanpa berobat. Sama dengan kami begitu kan, bukan Yesus yang mengangkat benjolanmu itu kan? Nampak kamu Yesus langsung mencabut benjolanmu itu? Tidak.
Sama dengan Mbak tadi yang beling tadi. Kami Hai, itu Bu Dewi. Agata. makanya nggak usah Agatha. sembarang Sebentar bu, saya mau tanya, saya mau ngomong ke Agatha dulu. Agatha, Roma 8 ayat 10, tampilkan dulu. Roma 8 ayat 10. Oke, sebentar. Roma 10 ayat 8. Roma 10 ayat 8. Roma 10 ayat 8. Oke. Udah bilang dekat urat nadi ya. Klaim itu sudah kadaluarsa, Bu. Ini sudah ada dulu ini. Gitu. Iya. Roma berapa, Bang? 10 ayat 8. Bacakan aja. Oke, ini saya langsung aja lah ya. Ayat 8 ya? Ya. Roma 10 ayat 8. Sini aku baca. Mana ya? Katanya baca. Sekarang Nih. baca. Tetapi, ini Pak, silakan Pak. Tetapi apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman Tuhan. Itulah Itulah firman iman yang kami beritakan. Wah, ternyata firman itu ada di dalam hati. Ya, klaimnya gimana? Seperti plagiat yang dibawakan Ibu Dewi tadi ya. Seperti yang sering dinyatakan sama Agatha kan. Klaimmu itu sudah kadaluarsa. Kasihan. Kalah stop, selalu kalah stop. Kayak gimana Bu Dewi? Bu Dewi Muslim kah? Jangan-jangan dia nggak tahu cara buka mute-nya. Suruh dulu dibuka mute-nya. Bu Dewi dibuka mulutnya, mute-nya. Iya, suruh cucunya buka, Bu. Mungkin nggak tahu. Bu Dewi, Maha Dewi, ada lagunya tuh. Bu Dewi. Maha Dewi sesatkan nilaimu. Bu Dewi, lah ini kenapa nih Bu Dewi? Bu Dewi. Sebenarnya saya mau nanya itu gini ke dia ya. Eksistensi Allahmu dulu lah dari abad dari abad ke-7 sampai sekarang. Itu aja. Eksistensinya aja dulu. Halo, Bu Dewi. Ibu ini disuruh buka mic, jangan-jangan dia mau beli toa deh. Disuruh dikira beli toa kali. Bu Dewi. Aduh. Pak Raja ini. Cabut dia. Berita beneran itu, Pak. Gara-gara Pak Raja itu. Kita beli toa, Bu. Pinjam sama Suma aja. Halo kak, shalom. Oh iya, shalom. Ini kan saya kan enggak. Nah jadi tuh saya di kelas itu Nasrani sendiri lah, Kristen sendiri. Nah kalau boleh jujur tuh saya selalu dapat perlakuan yang kurang enak lah, kurang toleransi sama. Udah jangan curhat di sini. Bukan cuma aja, kita semua yang dari kecil Kristen itu sudah seperti itu. Sorry aja. Saya di sini diinin kok. Kita bukan Nasrani ya teman-teman ya, kita Kristen. Jadi kalau ada orang yang bilang kita Nasrani itu salah, koreksi, langsung koreksi aja. Iya. Orang Kristen Arab bilang masih ya, bukan Nasrani. Kalau kamu misalnya didiskriminasi itu udah biasa, udah itu gak usah curhat. Berdoa aja, minta dikuatkan sama Tuhan supaya kamu bisa melalui hari-harimu dengan baik. Amin. Harus itu. Itu tandanya kamu sudah benar gitu di hadapan Allah. Iya, jangan curhat ke saya, curhat ke Tuhan, kuatkan saya, gitu aja. Anak Tuhan diturunin, sejak kapan Tuhan punya anak? Itu anak Allah. Kita semua ini anak-anak Allah karena kuasa Yesus. Nah, kita naikin lagi ya, mbak-mbak yang tadi ini ya, sebentar. Gua mandi dulu ya. Oke, thank you Mike. Ini yang tadi nih, Bang Raja, aku kasih dulu kau. Cadar ini. Hai Alia. Alia. Hai Pak Gat. Alia. Mana? Saya udah masuk kok. Ya. Hah? Mana? Udah masuk.
sudah masuk di perasaan Iya, itu kan Iya, Alia. maksudnya kan Allah memberikan hadis Nabi di dalam mimpi saya, sedekah menolak 70 bala. Saya udah tahu hadis itu, tetapi kan saya lupa karena banyak hadis kan. Nah, ngomong apa terus sih? besoknya saya sedekah, terus besoknya saya sedekah dan terbukti Alia, kamu ngomong apa, Alia? balak yang ada itu Allah Alia. hilangkan. Nah, itu kan Ya bukti Allah. bahwa Gini loh, saya Pak, benar. Pak Raja. Tadi kan Pak belum Raja. dengar. Dia itu mau nyatakan kalau dia tidak pernah bersedekah itu loh. Sabar, bukan. Tadi dia kan mimpi dapat hadis hadis menolak bala. Uang udah kejadian kok, apa yang tertolak, orang udah belinya di kepala di muka lu. Udah nggak tertolak, itu udah nyampe. Besoknya keluar paku, terus keluar duit nanti. Iya. Dapat hadis menolak bala. Masalahnya kan udah masuk itu beling ke muka lu. Apa yang ditolak? Gagal lagi. Berarti Alia ini bisa dong dia diangkat jadi nabi dong. Dapat wahyu dia dari mimpi. Iya kan Alia? Bisu lagi. Alia. Ya, dibuka mute-nya. Alia. Alia sama Michael aja. Michael, tunjukkan pesonamu, Michael, kegantenganmu. Jangan salah tunjuk ya, Mikael. Gua dulu pernah ditaksir sama ukti-ukti kan. Ternyata keluarganya itu kiai semua. Takut gua serem nanti digebukin. Gak jadi. Kalau bilang ukti. Cewek yang ngejar-ngejar lu. Iya dulu pernah gua ditaksir sama ukti. Kalau dia tahu gua murtad kan bisa-bisa nanti dieksekusi gua di rumahnya. Darahmu, Michael. Tapi biasanya kalau ukti kayaknya nggak bilang halal lah. Paling dia buka semua. Kurang apa lagi nih, ha? Iya kan Alia? Kak, coba Alia dibuka dulu, Mir. Enggak. Gisi Alia. Aduh, cantik, gelis. Hikmat mana yang kau dustakan? Mic saya jangan dimatikan. Lah? Kenapa mati terus? Sendiri kamu. Dari tadi hidupin kamu. Saya tidak pernah mematikannya. Tinggal dibuka Alia, nggak usah katrok-katrok gitulah. Oke, jadi kan Oke. saya tadi bicarakan itu terbukti di dalam kehidupan saya hadis Nabi, ayat-ayat Wow. Al-Quran. Jadi saya tanya kalian itu kan belum pernah kan sama sekali ada di dalam kehidupan kalian. Hadis atau ayat Quran? Hadis itu ayat-ayat Ya semuanya, sekarang ada dua-duanya ayat Al-Quran, ayat hadis, dua-duanya ada. Bukan cuma hadis Jadi maksudnya. itu yang dimimpikan Alia itu hadis doib bukan? Nanti doib mimpimu. Ya enggak lah. Hah? Kalau sudah ya enggak doif terbukti. Loh, Maksudnya memang- nanti dibilang doib gimana? Cara Kalau doif nggak bakal Allah beritahu ilhamnya lewat, tidak bakal diberikan ilhamnya kepada saya. Oke. Kalau hadisnya doif, kayak Oke, gitu berarti dong. sekarang ada hadis baru ya? Hadis apa? Hadis Loh, tadi baru. kamu bilang mimpi dapat hadis. Gimana sih? Kena beling. Hadis baru itu. Bukan hadis baru itu, maksudnya memang itu hadis dari Rasul sudah ada hadis, bukan saya yang buat. Gimana sih? Loh, kamu ini gimana sih? Kan udah itu hadis itu disampaikan ke saya itu memang ada, sudah perkataan Rasul itu sudah ada, cuma kan saya diberi ilham Nah, lewat dari itu, mimpi. bukan- Lewat mimpi kan? Maksudnya itu memang hadis dari Nabi saya. Iya, Maksudnya dapat. petunjuk Allah itu. Iya, dapat dari mimpi toh. Riwayatnya siapa, Mbak? Riwayatnya siapa? Kan ada hadis Nabi pasti ada periwayatnya tuh. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud. Kita tahu gitu nggak? Ya coba cari sendiri nanti, coba buka ini. Tuh, berarti nggak pasti. Takutnya Bukannya riwayatnya tahu bro, riwayatnya dari Juma, Ripa, Mican. Ya, enggak lah. Mandar. Maksudnya kalian belum pernah kan? Belum pernah merasakan di dalam kehidupan kalian. Kalau memang Mbak Alia ya, periwayatnya ya, bersanad ya, sanadnya jelas ya sampai ke Mbak Alia ya. ya enggak lah, itu kan memang udah ada hadis Nabi. Oke lah, tapi Alia aku tertarik gini loh. Bukan mengatakan Alia Islam sebentar, Alia sebentar, Alia. Buktinya terbukti di dalam Alia, kehidupan saya. iya waktu Itu kamu mimpi itu Muhammad nunjukkan wajah nggak sama kamu? saya mendengar suara dengar? yang berbicara kepada saya. Kau dengar suara terus dari mana Iya, kamu tahu kalau itu bisa suaranya di dalam Muhammad? mimpi saya, bisa di dalam kehidupan nyata saya. Iya maksud Saya- saya dari mana kamu tahu memastikan itu suara Muhammad? Bukan suara Muhammad, itu bisa. Tadi katanya wahyu dari Rasul. Gimana sih? Saya kan tidak mengatakan itu dari Muhammad. Petunjuk Allah Ya. itu bisa lah. Gimana sih? Dengar dulu. Loh, coba. kok nanya aku? Kamu yang mimpi kok nanya aku? Iya, Gimana sih ceritanya nih? Bicara, kamu potong. Ya maksud saya bagaimana Anda mengatakan itu dari Muhammad? Saya kan mengatakan itu petunjuk Allah. Saya Iya, mengatakan petunjuk Allah saya melalui mendengar mimpi, suara. kan?
Melalui mimpi Saya kan? bisa lewat mimpi, bisa di dalam kehidupan saya tidak lewat mimpi. Maksudnya ketika saya sadar seperti ini bisa ada. Berarti waktu lewat Bukan mimpi itu lewat apa? Waktu kamu lewat mimpi itu apa yang diberi wahyu tadi? Iya, tentang itu. Tentang apa? Ilham tentang petunjuk tentang hadis sedekah menolak 70 Oke, bala berarti- ketika saya terkena bala Oke, itu. berarti wahyu itu lewat doang atau ngomong wahyunya? Iya, saya mendengar suara. Iya, berarti suara siapa itu gitu loh? Ya, Itu suara siapa? Suara siapa itu yang bicara sama kamu dalam mimpi? ya bisa aja, bisa suara malaikat atau siapa terserah Allah. Baik, berarti bisa juga suaraku kan? Berarti bisa juga suaraku kan? Lah, katanya bisa aja suara siapa Bisa, gimana? bisa. Maksudnya petunjuk Allah. Terserah Allah apa bisa melalui malaikatnya atau gimana itu kan terserah Allah. Yang jelas bukan dari kamu. Loh, kok terserah Allah tapi kamu batasi keterseraan Allahnya gimana sih? Karena kan malaikat juga utusan Allah. Maksudnya malaikat kan utusan Allah untuk menyampaikan sesuatu juga. Oke, berarti malaikat utusan Allah nih ya? Membatasi. Iya, berarti malaikat utusan Allah betul. Betul. Iya kan maksudnya tuh gimana sih? Loh, kamu ini kenapa gugup sih? Gimana Iya, sih? maksudnya kenapa kamu gak ngerti maksudku? Kenapa? Saya nggak Gini loh, gini kan kamu bilang tadi kamu itu dapat mimpi, ya toh? Mimpi soal hadis, ya toh? Terus kamu itu hadisnya lewat, rupanya pakai suara. Lalu, melalui siapa? nah Yang berarti jelas, boleh dong melalui aku. lah enggak lah. Loh, Kamu tadi nggak bisa. terserah Allah Bisa gimana? melalui aku nggak bisa. Kamu nggak bisa. Coba Saya gini. pengennya Kira-kira tanpa suaraku kamu ini, bisa ada suara dengar. kamu. Kira-kira suaraku ini mirip nggak sama mimpi kamu? Ya enggak lah. Ah, nanti bohong. Suaranya bagus kok. Ya ini, oh maksudmu suaraku nggak bagus? Enak aja kamu ini. Hah? Jangan sampai saya talak ya, Alia. Jangan sampai saya talak. Suara. Bang Raja suaranya kurang menggema seperti yang di dalam gua gitu. Kalau itu baru dia percaya gitu loh. Oh iya. Jadi aku harus ngomong gini. Suaranya merdu seperti bacaan orang yang baca Al-Quran yang merdu itu. Coba kamu Oke, cari. bisa. Dengarin baik-baik. Yang baca Al-Quran Ya, yang oke, paling saya merdu. buat dengar. Alia, ini Wahyu. Mirip nggak? Pernah dengar bacaan suara Al-Quran yang merdu? Pernah, seperti yang aku bilang tadi lah. Ya enggak lah, itu jauh beda. Loh, kok jauh beda? Kamu serem itu, bukan suara. Loh, kok serem? Kamu gimana sih? Kayak suara dukun. Oke, tapi gini aja, Alia, biar ada sedikit poin kita diskusi kan. Saya mau tanya, memang kamu betul muslim? Ya, kalau nggak muslim ngapain? Iya, berarti kamu sama dengan Firaun dong. Ayo. Sakit perutku ini. Itu kan kamu yang nyamain, bukannya Oke. Allah yang menyamakan. Berarti kamu Dalam kamu itu terserah. Yang jelas berarti kamu nggak percaya kalau Firaun itu muslim? enggak. Firaun Oke. enggak pernah. Kalau ada ayat Al-Quran, yang mengatakan Firaun muslim gimana? Mana Kamu coba? murtad ya? Oke, kamu murtad ya kalau ada ya. Nggak usah Pak, buka cadar aja Pak, cukup Nah, buka buka cadar aja ya. Oke, deal kita ya, deal ya. Apa? Buka apa? Buka cadar. Buka cadar. Nggak usah murtad kamu, buka Iya. cadar aja cukup. Gimana? Deal? Iya, gimana deal ya? Deal ya? Deal nggak? Kalau sampai ada itu Mana? deal nggak? Deal Iya, dulu. boleh, lah. boleh. Boleh Oke, ya? boleh. Ya, ya, saksikan Oke, ya. nanti on cam ya. Boleh. Oke, nanti on cam ya. Oke, baik. Kita buka sekarang ya. Surah Yunus ayat 90. Surah Yunus. Ayat 90. Ayat 90. Surah berapa itu? Yunus. Surah 10. Surah 10. Surah 10. Ayat 90. Nanti Alia nanti siap baca, nanti dikasih dia layar besar ya. Dia mau on cam dia. Buka apanya tadi? Buka cadar. Buka cadar. Nah, Dia bisa. Bohong lu lagi ya. ayat berapa tadi? Ayat 90. Pegang janji ya Alia ya, pegang janji. Iya, tapi kan bukan muslim Firaun. Ya kita lihatlah ayat yang menentukan, betul toh? Masih percaya Al-Quran toh? Ya percaya dong. Iya, berarti kalau ada nanti tepati janji ya. Nah tuh, sila dibaca. Baca keras Alia. Alia, dibaca dong. Ya kenapa itu? Ayat itu kenapa? Masa Iya, dibaca aja, dibaca aja. Dibaca ayat itu aja. bukan berarti
Dibaca dong, Ci. Dibaca dulu Jangan dong. berarti dulu, dibaca dulu. Mana? Dibaca dulu. Mana itu Fir'aun dari ayat itu Muslim? Ah, Itu. gimana sih? Itu nampak tak? Lihat itu. Ayo, buka cadar. Aku percaya banget tidak itu. Itu karena udah dia mau mati jadi nggak diterima. Mulai. Di dalam Islam bukan begitu. Karena peraturan Islam itu seperti itu. Itu kan karena dia sudah nggak bisa. Kalau dia Muslim itu sebelum dia mau mati. Mulai Nggak deh. bisa, nggak Ini bisa. memang Muslim susah ya dipegang janjinya ya. Takia. Itu Al-Quran loh yang mengatakan. Dan aku termasuk orang Muslim yang berserah Tapi diri. itu ditolak karena dia itu karena Baik, karena tunjukkan di mana ayatnya dalam Al-Quran. Kalau ada dalam ayat Al-Quran nanti saya maaf. Di mana ayatnya dikatakan? Dengerin dulu dong. Alia, karena sudah di kerongkongan dia mengatakan Alia, dengerin dulu. juga udah nggak Mulai deh. Jangan mau di mana dia Muslim. Enggak. Makanya saya beritahu ya, kamu kalau mau masuk Islam Mulai. sebelum kamu di kerongkongan. Alia, jangan kau anggap ini dalam mimpi juga ya, Alia. Tolong. Jangan kau kira ini dalam mimpi juga ya. Ya. Muslim. Ayo, dibaca dong. Ayat Al-Quran masa kamu lawan gitu? Coba tunjukkan sama saya bahwa muslimnya si Firaun ditolak sama Allah. Jangan ngoceh-ngoceh dong. Ayo silakan dibaca. Itu jelas ayatnya. Dan aku termasuk orang Muslim berserah diri. Ayo, mau kamu sangkal itu ayat Al-Quran? Ayo tepati janjinya dong. Nggak asik kalau kamu nggak tepati janji. Takia. Takia. Begitulah panggilan Alia. Sukanya selalu ingkar, tak pernah tepati janji. Kalau nggak percaya tulisan Arabnya itu siapa? Ada dia baca. Pada ngapain sih? Itu Fir'aun, karena Fir'aun itu udah kepepet. Dan lagi kenapa kok bisa tahu Muslim? Loh, tanya Allahmu dong. Allah yang menyatakan. Kamu membela apa? Dulu udah ada Muslim. Nggak ada urusan sama kami. Nabi Musa mengajarkan Muslim dulu ya. Nggak ada urusan sama kami. Sekarang yang menjadi masalah, Firaun itu Muslim apa tidak, Muhammad? Ya karena kepepet. Oh, karena kepepet. Karena dia percaya Allah ya dia pura-pura. Oh, pura-pura. Berarti kamu bisa baca isi hatinya dong. Wow, keren. Pura-pura dia. Gimana ayatnya dia pura-pura? Mana ayatnya? Aku lama-lama capek juga kalau aku diskusi sama Muslim ini ya. Aku yang bela Al-Quran. Serius. Mereka ini malah lari dari apa ya? Muslim dari zaman Musa udah ada ya. Oke, berarti jadi ustaz Pak Raja. Tidak bisa jadi, bentar lagi saya jadi ustaz kalau begini kan. Saya belain Al-Quran, TKP kali untuk melintir ayat Al-Quran coba. Fir'aun dari zaman Musa sudah ada. Raja debat. Tapi kamu nggak percaya sama Muslim. Oke, Muhammad begini Muhammad. Berarti kamu udah setuju nih bahwa Firaun adalah Muslim? Pura-pura. Yang saya tanya ini si Firaun sekarang Muslim apa tidak? Muhammad, yang saya tanya. Oke, berarti kamu nggak percaya ayat Al-Quran toh? Percaya ayat Al-Quran, tapi dia pura-pura. Ayat Al-Quran apa katanya tadi? Supaya tidak celaka. Ayat Al-Quran apa tadi bunyinya? Allah bohong. Berarti maksudnya ini Qurannya yang bohong gitu. Maksudnya ini Qurannya salah. Yang mengatakan Parah di sini Muhammad. adalah orang-orang Muslim ini berarti ini bohong Qurannya. Qurannya bohong. Kamu yang benar. Gitu. Quran tidak pernah bohong. Ayo le. Bible yang bohong. Ayo. Bible yang bohong. Maju kena mundur kena. Maju kena mundur kena. Maju kena. Mundur pun apa lagi lebih kena. Alia dulu, ayo Alia. Alia dulu Alia. Ayo dong Alia sayang, tepati janjinya atuh. Buka cadar. Buka cadarnya. Ayo Alia, buka cadarnya. Iya, buka cadar. Alia. Ya, mute-nya Alia. Alia Sidikia. Mungkin dia trauma dia bang, trauma dia. Aduh kok bisa ya aku sama dengan Firaun ya, sama-sama Muslim.
Buka cadarnya, jangan celananya. Iya, jangan celana, cadar aja. Ayo Alia. Ayo dong Alia. Alia. Urtat Alia, buka cadar aja. Ya, nggak tepati janji dia. Solihin. Bisa muslim bro. Solihin. Oh. Kabur dia si Alia, astaga. Mungkin cari tempat untuk buka cadar ya. Lagi di tempat ramai kali dia ya. Oke, mungkin. Ya si Solihin ikut juga. Bantu bukain cadar mungkin. Ya tadi Kok begitu ya mereka? Yang laki juga gitu, yang wanita juga gitu, nggak pernah tepati janji. Astaga. gua di atas tuh nggak ada yang ribut. Ada Randy sama Julian. Di layar gua nggak ada. Nggak ada. Di layar nggak ada. Belum ada yang naik. Oh, sos. Dari tadi udah pada dinaikin loh. Karena Al Mukarram Kayak hantu itu hantu. takut semua ini. Al Mukarram. Bang Medi. Halo, salam semua. Salam. Bang Medi izin. Halo semua. Halo Bang Coba Medi. untuk tes gabung ternyata diterima. Nah, tadi saya ikuti itu, saya cuma ketawa-ketawa aja tuh. Bang Medi Itu tadi itu ada rombongan yang keluar bersamaan itu, mereka dari room ke room itu mereka jalan-jalan dan ganggu-ganggu aja itu. Saya dari jalan-jalan ada ini, oh loh kok ini muncul lagi di sini. Pindah, oh ada lagi, oh ternyata mereka itu menjelajah, cuma mau ngaco, ya cuma mau gitu-gitu aja. Nggak ada ilmu yang didapat itu. Saya seperti iblis. Terima kasih sudah kasih naik saya cuma coba-coba masuk dan naik. Dinaikin. Makasih. Aduh. Itu yang tadi rombongan itu sama-sama keluar itu, mereka lagi keliling-keliling cuma ngaco aja itu. Cuma mau, tidak ada ilmu yang didapat. Si Alia kabur. Ali, kau lagi di mana Ali? Halo, dugem itu. Iya lagi dugem deh. Tanya haram. Felicia, hai. Oten ini Felicia. Ya, salam. Oh ya, tuh. Kristen kah? Iya, saya Kristen. Oh. Kalau di Sion nggak berani aku ganggu, bahaya. Oh, Abdul ini. Hai Abdul. Ngapa ajaran Kristen semuanya? Bang Abdul Muslim apa Kristen? Islam bang, Muslim bang. Berarti abang sama dengan Firaun dong. Firaun itu zaman Musa bang. Kalau tapi Firaun Muslim kan bang? Kepada ajaran Nabi Musa bang, ajaran Allah Subhanahu Wa Taala bang. Oke, berarti Musa nggak Muslim dong? Nabi Musanya Muslim bang. Oh, kalau Musanya Muslim, Firaun enggak bang? Ya, jadi musuhnya Nabi Musa, berarti dia bukan Muslim bang. Berarti ayat Al-Quran salah dong bang, mencatatkan dia Muslim. Di mana bang dia catatan Muslim bang? Di Surah Yunus 90 bang. Udah pernah baca belum bang? Nah, coba dibaca bang. Aku yang baca bang, nanti abang nggak dapat pahala. Boleh.
Oke, pahalanya buat aku. Abang dia jadi mualaf ya. Oke, pahalanya buat aku. Diberikan hidayah. Ya. Oke, pahalanya buat aku. Dapat hidayah setelah membaca Al-Quran. Iya, pahalanya buat aku. Pahalanya buat abang itu. Iya, Enak banget lu. pahala. Sama dia pahala, sama aku pahala. Enak banget lu Bang Abdul. Ayo, Ikro Bang Abdul. Ikro. Ini buat abang, pahalanya buat saya. Ya, silakan dibaca. Ayo Bang Abdul. Baca Pak. Abang lah yang baca dapat pahala. Oke, saya akan baca ya Bang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jawazna Sebentar Bang. Kenapa? Fa'at ahum fir'aunun wa Bang, sebentar. Bagiau wa'ad wa'ad. Bang, sebentar dulu, weh. Abdul, sebentar dulu Abdul. Amantu annahu la ilaha illa lazi amanat bihi banu Israil wa Abdul. anna minal Wah, muslimin. ini udah kesurupan ini orang. Abdul, tadi kamu bilang setan tuh di mana ada setan situ? Baca Al-Quran bilang setan, ini gimana ceritanya? Ngadi-ngadi mereka ini ya. Marah. Alia naik kali itu. Alia, udah buka cadar kah? Sudah, itu kan udah hadisnya udah jelas. Allah Open dong Alia. di kerongkongan. Itu udah ada hadisnya. Jadi Alia, karena buka Firaun cadar itu dong. caranya ketika dia nyawanya sudah di kerongkongan, makanya dia tidak diterima muslimnya itu. Mulai deh mendadak jadi ahli tafsir ya begini, tiba-tiba jadi ahli tafsir nih. Karena memang ada hadis Nabi, itu sudah saya Hadis Nabi, baik. di chat ini, di komentar. Itu hadisnya. Oke. Allah selalu menerima taubat Mana seseorang kamu lebih muslim percaya yang hadis sampai di Nabi? kerongkongan. Kamu lebih percaya hadis daripada ayat Al-Quran? Bukannya nggak percaya ayat, karena memang hadis Enggak, itu yang saya tanya, kamu lebih percaya ayat Al-Quran atau hadis? kamu tidak mengerti apa isi Al-Quran. Kalau nggak Makanya mau berikan saya jawaban supaya saya mengerti. Kamu lebih percaya Al-Quran atau hadis? percaya dua-duanya, Al-Quran dan Oh, hadis. dua-duanya baik. Berarti ayat Al-Quran setara dengan hadis? Kalau hadis sahih ya percaya harus, karena memang hadis sahih itu memang dari Allah juga, bukannya Nabi yang buat. Kalau hadis sahih bukan Nabi yang buat, kecuali kalau hadisnya doif. Bukan yang saya lemah, tanya. nggak bersambung ke Yang saya Nabi. tanya, Alia, kau dengar nggak suara saya, Alia? Kau dengar kan? Jangan kau kira ini dalam mimpi. Dengar kan? Enggak. Kamu bilang, ketika saya tanya, kamu lebih percaya ayat Al-Quran atau hadis? Kamu bilang dua-duanya. Apakah ayat Al-Quran ini setara dengan hadis? Kalau hadis sahih harus percaya. Mau hadis sohe, berarti apakah ayat Al-Quran setara dengan hadis sohemu? Memang Al-Quran lebih mulia, tetapi Nah, penjelasannya baik. ada di hadis. Dan Ketika kamu tidak- bilang, kamu salah baik, mengerti karena sebentar. kamu tidak memahami hadis Ketika Nabi. kamu mengatakan bahwa ayat Al-Quran lebih mulia, sekarang mau kita gunakan mana? Ayat yang mulia atau ayat-ayat yang bisa doib atau bisa sahih? Ya kenapa itu muslimnya ditolak? Karena dia sudah nyawanya udah di kerongkongan. Itu Baik, ada tunjukkan hadis sama Nabi. saya, tunjukkan sama saya dalam ayat Al-Quran. Sebentar dong. Tunjukkan sama saya di dalam ayat Al-Quran bahwa muslimnya si Firaun ditolak oleh Allah. Ayo, mana dalilnya? Lah, dia kan berkata itu ketika udah di dalam laut. Dia berkata di situ dia sudah bersahadat dan dia adalah muslim. Kamu juga kalau sudah bersahadat ketika kamu mau mati nggak diterima. Loh, sekarang Kamu gini sudah deh, gini aja diterima, deh, Alia. sekarang. Sekarang gini Alia, kita mau dengar ocehanmu atau mau dengarkan bacaan dari apa? Ayat Al-Quranmu? Kenapa Al-Quran saya memang benar dan memang Oke, baik, ayat Al-Quran saya benar. Dengar, baik, saya ulas balik nih. Baik, saya ulas balik, dengerin. Baik, saya ulas balik. Kamu bilang ayat Al-Quranmu benar. Berarti saya tanya, benarkah di situ dikatakan bahwa Firaun adalah Muslim? Benar apa tidak di ayat itu ada? Itu karena terpaksa di kerongkongan. Yang saya tanya, benar apa tidak di ayat Al-Quranmu itu mengatakan bahwa Firaun Muslim? Itu tapi tidak. Yang saya tanya, benar apa tidak? Kan saya sudah bilang nih, kita mau dengerin asumsi liarmu atau kita merujuk kepada ayat Al-Quran? Kan itu Muslim maksudnya berserah diri kan? Iya, makanya saya tanya, ada tidak? Dengerin. Ada tidak di ayat Al-Quran Yunus 90 itu mengatakan tadi bahwa Firaun adalah Muslim? Ada apa tidak? Ada apa tidak masalahnya? Kapan dia Jawab aja dulu, ada apa tidak? Loh, kok nggak bisa? Berarti kamu nggak percaya ayat Al-Quran dong? Urusannya itu diterima atau tidak itu urusannya. Apakah saya harus mendengarkan ocehanmu? Dengarkan. Apakah kita harus mendengar ocehanmu atau mendengarkan ayat Al-Quran? Karena kamu itu apa mensimpang siurkan. Loh, kok mensimpang siurkan? Justru kamu yang coba lari dari firman Al-Quranmu itu loh. Ya nggak lari dong. Oke, baik. Kalau tidak lari, saya tanya, adakah di ayat Al-Quran tadi yang saya kasih tunjuk Yunus 90 itu Firaun adalah Muslim? Ada apa tidak?
Ya tetapi sudah tidak berlaku. Jawab dulu, jangan kau gunakan kata tetapi. Ingat ya, saya ajarin kamu kan wanita. Ingat, ketika ada suatu kebenaran telah tersampaikan, lalu kau tutup dengan kata tetapi, itu ciri khas manusia-manusia munafikun. Ingat itu baik-baik. Oke? Iya, coba Nah kamu sekarang buka. saya tanya kamu baik-baik sekali lagi. Ada tidak di bahwa berkata bahwa Firaun itu muslim? Ada apa enggak? Kalau nggak diterima ya nggak berlaku. Karena memang di dalam Islam nggak diterima. Yang saya Karena tanya, itu sudah ada tidak di ayat Yunus 90 itu? Dengarin dulu dong. Ada Masalahnya tidak di surat diterima Yunus atau 90 itu tidaknya mengatakan Islam bahwa dia. Firaun adalah muslim? Loh, saya nggak Muslim tanya itu masalahnya karena kau maksudnya bukan besar Allah yang diri. menentukan diterima tidak. Betul tidak? Iya, Muslim makanya itu saya maksudnya dia tanya. besar Dengar baik-baik dirinya, ya, santai aja. terlambat. Dengarin dulu. Iya, dengarin santai. Yang saya tanya, saya kalau bicara itu harus sesuai dalil, ya, bukan asumsi. Yang saya pertanyakan, ada tidak di surat Yunus 90 bahwa Firaun mengatakan dia muslim? Ada apa tidak? Dia berserah dirinya telat. Walaupun ada juga nggak Ada berlaku. apa Untuk tidak? Kamu kenapa sih? Masalahnya Kok kami ini kenapa suka nggak bohongin dia dirimu muslim? sendiri? Enggak, tetap Loh, nggak yang berlaku. saya tanya sesuai dalil. Alia dengarin, Ya, yang saya tanya walaupun sesuai ada, dalil. tetapi Ada maksudnya- apa tidak? Dengarin loh. Jangan gara-gara kamu banyak yang murtad ya. Ingat, jangan gara-gara kamu banyak murtad. Yang enggak. saya tanya, ada tidak di ayat surah Yunus 90 bahwa Firaun mengatakan dia muslim? Ada apa tidak? Berserah dirinya memang ada. Tapi kamu juga kalau kayak Ada. gitu Nah, juga sekarang buka cadarmu. Sudah kau akuin, sekarang buka Jangan. cadarmu. Silakan. Masalahnya maksudnya muslim yang diterima Allah. Nah, Buka pembohong. cadar, Nggak buka bisa. cadar, Cadar. buka Buka cadar, cadar. buka Maksudnya saya maksud cadar. muslim yang diterima Allah. Buka Kalau muslim Di yang Allah. bawah kalau Kayak ingin gitu Alia tidak buka ada. cadar silakan di Tidak typing. bisa. Tidak Alia, bisa. Alia, kamu ini gimana sih? Maksudnya Kok kamu muslim yang sanggup berlaku bohongin? saya. Nggak boleh buka cadar. Nggak boleh masuk. Iya. Yang penting kan udah ada. Udah diakuinya nggak apa-apa lah. Oke. Sekarang kita lanjut Alia ya. Oke. Alia, kamu udah punya suami belum? Alia, Buka lagi mute-nya Ali. Anis ayat 18 supaya kalian mengerti coba. udah lewat itu. Susah itu nanti kalau kamu tetap Nah, ngelis dan yang kalau jelas kamu kita tidak sudah tahu dan diterima kamu Allah sudah dari mengakui. mereka yang melakukan kejahatan, Dengarin dulu sehingga dan kamu apabila datang ajal kepada seseorang dengarin datang dulu. dan mengatakan saya benar-benar bertobat dan tidak pulang. Dengarin Terima kasih dari orang-orang yang dulu. tinggal, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan Kamu azab masa yang- isi Al-Quran aja kamu nggak paham sih? Ajal nggak bisa diterima. Dengarkan dulu betul yang diajar orang yang sudah mati sebelum dia tobat, iya nggak berguna. Sedangkan si Firaun dia hampir mati masih hidup. Oke? Iya itu Jadi ada jangan dua. kau Maksudnya ubah-ubah yang ayat juga Al-Quranmu. iya. Sekarang gini Iya, aja deh, apabila fokus aja, datang fokus. Datang ajal itu maksudnya belum mati. Udah. Maksudnya itu kan keterangan. Ketika datang ajal, datang ajal itu belum mati, maksudnya dia masih hidup tobatnya. Ini jangan-jangan kamu kira ini dalam mimpi kali ya? Iya, Kamu ini, enggak. Itu oh kan ya udah jelas. makanya gantian Ketika kita datang ngomong. ajal, datang Gantian ajal kita berarti ngomong. kan dia masih hidup. Udah, tadi kan Berarti udah kau nggak tahu jelas akuin. ayatnya. Iya, tadi Ayatnya udah kau jelas. akuin. Kalau udah ketika datang ajal taubatnya nggak diterima. Tadi kan sudah kau Itu udah ada ayatnya. akuin. Nggak ada lagi gunanya ke situ. Ya, sekarang kita fokus. Saya tanya, kamu udah punya suami belum? Memangnya kenapa kamu mau nikah? Astaga, langsung ditawarin aku, bro. Lemas aku jadinya. Kamu udah punya suami belum? Mau apa memang? Enggak, aku tanya dulu karena gini. Atau begini ya, biar kita dapat poin pengajaran di sini. Kamu kan wanita nih. Kalau kamu udah punya suami nih, kamu terima nggak kalau suami kami itu berbagi kemaluan sama wanita lain? Itu kan urusan. Kamu tahu nggak? Di barat itu bagaimana? Di barat itu Enggak, seks bebas. Alia yang saya tanya, Alia, Padahal saya di lagi barat ngomong, itu ketemu Alia, orang itu dengarin seks dulu bebas dong, mereka. Alia, tunjukin Kamu dong diri kami membolehkan kurang mereka baik. seks bebas daripada yang Tidak, nikah. Alia, Itu saya kan, makanya- siapa tahu saya dapat hidayah, makanya saya tanya tentang ayat Al-Quranmu nanti. Oke, saya tanya begini dulu sama kamu. Ya, kamu Ini cara tadi pribadi. Islam ya? Dengarin dulu, belum. Makanya saya mau Kamu lapkan belum ini masuk hari. Islam? Iya, makanya mau lapkan nanti saya. Oke, dengarkan Iya, baik-baik. makanya. Soal Iya, aku ya, dengarin sama dulu. aku ya. Ya Allah ya Rob, ini gimana sih orang nggak mau Soal diam? aku ya. Nanti Gantian bisa dulu. kita lanjutkan. Iya, oke, Mak, semangat kali dia kawan-kawan. Baik, kamu kan kalau kamu sudah punya suami, kamu setuju nggak kalau suami kamu itu berbagi kemaluan sama wanita lain? Itu yang saya tanya. Sini saya beritahu. Bisa jadi itu dia punya istri lagi karena ada kesalahan dari istri itu. Oh Makanya tidak, Allah itu nggak ada memberikan masalah. istri Itu yang kan lain. soal poligami toh. Itu soal poligami, Iya, ada istrinya lebih dari satu. Itu nggak ada masalah Maksud bagi saya. Ya dengarin dong Alia, biar kamu paham yang saya Iya, tanya. iya. Dengarin baik-baik dulu. Ya, coba. Kamu setuju tidak kalau suami kamu berbagi kemaluan yang bukan istrinya? Ingat loh, yang bukan istrinya. Kalau poligami walaupun 4 kan itu istrinya, nggak ada masalah. Yang saya tanya, kamu terima tidak nanti suami kamu berbagi kemaluan kepada wanita yang bukan istrinya? Ya nggak ada di dalam Islam. Enggak, saya tanya kamu, saya belum bawa Islam loh. Nggak terima Ya, kamu? tidak. Baik, oke, kamu nggak terima. Alasannya apa? Alasannya ya karena memang harus ikut Islam kan. Baik, alasannya karena Jadi zina ya? ada yang Berarti itu zina diperbolehkan toh? dalam Islam.
Oke, artinya itu Kecuali kan zina. ada yang diperbolehkan dalam Islam. Lihat Sebentar dulu dulu, mana sebentar saya tanya pribadi kamu. Artinya kalau kita melakukan hubungan intim yang bukan istri, apapun alasannya itu zina, betul toh? Lihat dulu mana keterangannya. Jadi Loh, saya kok lihat dulu nggak bicara bisa zina, kok lihat-lihat? Oh, maksudmu bisa zina kalau nggak ada lihat zina nggak apa-apa gitu? Enggak, maksudnya apa yang kamu Makanya bicarakan jawab itu yang saya bisa, tanya nggak bisa, dong. nggak bisa ngabang seperti itu. Makanya kamu seperti fokus. tadi. Loh, Seperti ini tadi gimana yang sih? kan itu. Enggak, Makanya dengarin jadi dulu. Saya bingung, tanya, nggak ini bisa. kan pribadi kamu. Kamu Harus bilang apa kan yang kamu kita nanti maksudkan. kan mau lanjut lagi di DM toh? Kita mau lanjut di DM toh? Nah, sekarang saya kasih pencerahan. Jadi, kalau kita nggak bisa berbagi kemaluan kepada yang bukan istri, berarti karena itu zina, betul toh? Terus kenapa? Iya. Nah, kalau itu tidak bisa dilakukan karena itu adalah zina, kalau ada ajaran yang memperbolehkan itu ajarannya bagus apa tidak? Mana dulu, mana zinanya? Coba. Terus saya tanya, kalau ada pengajaran yang memperbolehkan suami berbagi kemaluan yang bukan kepada istrinya, itu ajarannya bagus atau tidak? Iya, saya lihat dulu keterangannya. Loh, saya tanya kamu dulu dengan menggunakan akal sehatmu loh. Alia kalau begini, dengerin. Kalau begini saya nggak mau mualaf karena kamu kayaknya nggak mau gunakan akal sehatmu. Saya tanya dulu secara pribadi nih loh. Selalu menjebak. Loh, kok menjebak? Gimana ceritanya saya menjebak? Nggak mau. Nggak ada jebak-jebakan di sini Saya Alia. terangkan kamu nggak mau. Ini Nggak kan ada boleh. soal jebak-jebakan di sini Alia. Menurut hati nuranimu Alia, Itu sama gitu budak loh. perempuan mungkin. Menurut hati nuranimu yang paling dalam itu gimana Alia, gitu loh. Budak perempuan di dalam dari perang. Aduh, laki-laki kayaknya beruntung deh kalau kawin sama ini. Kayaknya suaminya boleh bebas deh berbagi kemaluan. Sama budak perempuan yang kamu maksud. Aduh, susah ini orang. Di dalam Parah. Islam boleh, memang sama budak perempuan. Oke, di dalam Islam boleh, baik. Baik, di dalam Islam boleh. Tapi hamba saya. Baik, di dalam Islam boleh. Sebentar dong, gantian kita bicara, oke? Tinggalkan tenaga berat dan untukku nanti malam. Dengarkan. Kalau di dalam Islam itu boleh, oke? Itu ajarannya bagus enggak? Itu menghalalkan yang zina. Bagus enggak? Itu nggak zina. Baik, Kalau nggak zina. Baik. Memang udah Allah. Baik, menurut kamu tidak zina. Baik. Di dalam Islam maksud kamu tadi bisa berbagi kemaluan kepada budak, betul tidak? Iya, kenapa? Iya, baik. Pertanyaan saya, budak itu istri apa bukan? Budak itu hamba saya. Yang saya tanya, budak itu atau hamba? Saya paham, itu budak sudah direvisi supaya gak keren menjadi hamba sahaya. Saya tahu itu. Oke? Yang saya tanya, si budak ini atau si hamba sahaya ini istri atau bukan? Ya, bukan istri. Tetapi Nah, kalau bukan istri, sebentar dong kami. Aduh, kamu dengarkan. yang Oke? menghukum siapa coba? Kamu Baik. atau Allah? Allah Baik. yang hukum kan? Oke, aku yang kamu tanya tuh, jikalau ada Tuhan yang mengharamkan zina lalu menghalalkan, bagi saya itu iblis. Nah, itu kalau jawaban Yang saya. mengatakan zina atau tidaknya kan Allah, bukannya Nah. kamu. Lalu berarti boleh dong kita berhubungan intim yang bukan istri? Dalam Islam bukan zina itu sama budaknya. Iya, makanya saya bilang berarti boleh dong berhubungan intim yang bukan istri? Kan sama budak. Iya, budak istri apa bukan? Kamu bilang bukan. Kan tadi saya sudah bilang kalau budak perempuan boleh, berarti kan bukan zina. Iya, makanya saya bilang mana sehatmu ketika kamu wanita sadar betul, tahu betul kalau budak bukan istri, lalu bisa digauli oleh suamimu. Gimana sehatmu? Itu yang saya tanya. Karena memang peraturan di dalam Islam seperti itu. Baik. Ikutin kamu sekarang. Baik, saya ikutin kamu sekarang. Bukannya saya mau habis ya. Dengar, jangan gitu dong. Bukannya saya takut ya, Lemah. bukannya saya mundur ya. Aduh, Bukannya- lemah. Jadi, baterai saya bawa pesan. Saya suka durasi lama loh. Ini kamu durasi pendek. Gak enak. Sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah menyaksikan sebuah diskusi atau debat yang sangat menarik dan juga seru, dan juga membuat kita penasaran tentang bagaimana keberlangsungan diskusi tersebut. Dan kita juga bisa memperhatikan, menyimak, menyaksikan bagaimana Sofiatul Al-Hayat bersama Elia Miron dan juga Agatha, mereka sangat luar biasa dipakai Tuhan, sehingga setiap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada mereka, mereka bisa menjawab semuanya itu dengan baik. Dan bahkan setiap argumen dan data-data yang mereka bawakan, semuanya itu bisa dibuktikan kebenarannya, dan mereka juga bisa mempertahankan setiap argumen-argumen yang mereka ungkapkan. Dan hal inilah yang mengakibatkan ketika orang yang di luar kekristenan tersebut mempertanyakan tentang iman kita dan banyak hal yang mereka tanyakan, ketika Sofiatul bersama Elia Miron dan juga Agatha bisa menjawab, membungkam, bahkan juga mematahkan setiap pertanyaan mereka, hal ini mengakibatkan mereka menjadi kepanasan, emosi, dan seakan-akan tidak terima terhadap data-data yang disampaikan atau dibawakan oleh Elia Miron bersama teman-teman yang lainnya. Dan ini yang membuat saya sendiri melihat bagaimana umat muslim ini atau orang-orang di luar kekristenan ini, ketika mereka sendiri yang berusaha menyerang iman kekristenan, ketika mereka diserang balik dengan data-data historis sejarah yang valid atau bisa dibuktikan kebenarannya,
Hal ini membuat mereka akhirnya menjadi kepanasan, emosi, marah-marah, dan tidak terima terhadap jawaban tersebut. Dan ini adalah yang biasa kita bisa dapatkan di dalam diskusi-diskusi atau debat-debat ketika ada di dalamnya Elia Miron, Sofiatul, dan teman-teman yang lain, apologet Kristen yang lainnya. Dan kiranya melalui video ini juga kita bisa mengambil satu hikmah yang bisa memberkati kita, bagaimana kita juga sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus bisa mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang lain yang selalu mengusik-ngusik, bahkan mempertanyakan iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan kiranya melalui video ini kita juga boleh diberkati, dan sampai bertemu di video saya yang selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih untuk kita semua yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.